Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Misel dengan NPM 2015061018 dari kelas PSDIC. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan atau memberi tutorial cara membuat konseptual data model menggunakan aplikasi Power Designer seperti yang sudah dijelaskan pada praktikum percobaan kedua, yaitu perancangan basis data menggunakan Power Designer di tahap 1, yaitu konseptual data model. Jadi untuk langkah yang pertama kita bisa klik dulu create model. Kemudian di sini kita bisa pilih konseptual data dan memberikan nama dulu. Nah, model namanya itu apa? Di sini saya akan memberikan nama percobaan 2 CDM. Selanjutnya kita klik konseptual dan kita pilih OK. Nah, jadi ini udah ada di halaman utama dari Power Designer-nya. Jadi di sini ada yang pertama, di sini ada toolbar, yang mana itu ada sekumpulan tools yang membantu dalam pengolahan aplikasi. Ada file, edit, view, model, simbol, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada tab bar. Jadi tab bar ini sebagai penanda diagram dari proyek yang sedang aktif atau pernah dibuka. Jadi di sini tuh kayak ada create a new model, create a new project, gitu-gitu. Kemudian di sebelah kiri, sini ada object browser. Jadi di object browser ini merupakan daftar model yang telah dibuat. Jadi menu ini seperti history gitu loh, untuk menyimpan semua daftar model yang udah pernah kita buat. Selanjutnya di sebelah kanan, ini ada toolbox. Jadi kayak toolbox ini berisikan tools-tools yang akan digunakan untuk membuat skema konseptual data modelnya nanti gitu. Jadi dan di tengah-tengahnya di sini ini ada kanvasnya untuk membuat diagram yang nanti akan dibuat. Selanjutnya di sini saya akan membuat langkah pertama. Di sini saya pilih entity pada pada menu toolbox. Kita pilih entity. Kemudian di tab aja di bagian kanvanya ini sesuai dengan banyaknya diagram entity yang akan dibuat nanti. Nah, di sini udah 4, saya cukupkan sesuai dengan contoh yang ada di modul. Selanjutnya, oh ya, jangan lupa di sini kita perlu mengganti beberapa settingan pengaturan agar kodenya itu dituliskan dengan huruf kecil. Jadi kita buka tools, kemudian kita pilih model option. Nah, di bagian association dan lain-lain ini kita ubah dari kode jadi di kodenya itu jadi lowercase. Oke, lagi sampai habis ini bakalan lama sih.
Nah, setelah udah selesai di settings, kita klik apa namanya bagian entity-nya ini. Kemudian kita kasih nama entity apa yang mau dibuat. Jadi di sini ada entity buku. Nanti aja. Oh iya, tadi ada yang lupa. Jadi di model option-nya ini, di bukan, di model settingnya, kita di notation-nya kita ganti jadi entity or relationship. Kita oke. Yes. Selanjutnya kita lanjut untuk mengisi nama entity-nya. Kita isi sesuai yang ada di modul. Di sini ada transaksi peminjaman. Kemudian ada pegawai. Kemudian ada jenis buku juga. Nah, setelah entity ini dikasih nama, kita isi. Nah, di bagian buku ini kita klik atribut karena kita kan bakal masukin nama atribut-atributnya. Jadi di sini saya masukin sesuai yang ada di modul. Di sini ada kode buku. Ada judul buku, item. Judul buku. Ada pengarang. Penerbit, sama ada tahun terbit. Jadi ini ada 5 atribut. Nah, selanjutnya kita isi atribut ini. Kita isi tipe datanya. Nah, kita klik di sini di titik 3 ini, tipe data kode buku itu apa? Karena tipe data kode buku itu integer, maka kita pilih integer. Kemudian kita lihat judul buku ini kan string, jadi dia pakai variabel karakter dengan panjangnya itu 100. Selanjutnya juga sama, pengarangnya juga masih variabel karakter, panjangnya juga 100. Sebenarnya kalau mau ada langkah yang cepatnya kita buat domainnya dulu. Jadi biar dia tuh nggak capek satu-satu. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin langkah ini aja. Kita pakai lagi. Kemudian tahun terbit, terakhir tahun terbit. Nah, tahun terbit ini pakai number. Number. Nah, selanjutnya di bagian ini ada mandatory, ada primary identifier, terus ada display. Nah, kita bagian centang-centang nih. Nah, kan di modul itu atau kode buku itu kan dia sebagai mandatory, sama juga dia sebagai kayak primary key-nya gitu. Makanya kita centang biar dia itu di atribut itu ada garis bawahnya gitu loh. Nah, kemudian kita lihat lagi sesuai yang ada di modul itu mana lagi yang mana yang pakai ini loh, yang jadi mandatory gitu. Karena ini aja kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita lanjut untuk ngisi atribut yang lainnya dengan cara yang sama, ngikutin sesuai petunjuk yang ada di modulnya. Jadi di sini kita masukin atribut lagi. Ini apa tadi? Pegawai. Nomor induk pegawai. Nah, di nomor induk pegawai ini kan tipe datanya itu integer. Kita isi lagi jadi integer. Terus
dia ini mandatory bukan, kan dia mandatory, kita centang sama dia juga kan primary, jadi kita centang juga, terus kita okein. Nah, jadi deh selanjutnya di sini kita isi lagi bagian transaksi peminjaman di bagian atributnya. Itu ada kode pinjam, terus ada tanggal pinjam, ada tanggal kembali juga. Nah, di tipe datanya juga kita ubah lagi sesuai yang tadi kan ini tanggal apa namanya? Kode pinjam kan integer, kita klik OK. Terus tanggal pinjam ini kan date, dia waktu kan. Date. Nah, gitu. Terus ini juga sama. Nah, kita centang-centang lagi mana yang primary key, mana yang mandatory. Karena dia ini apa namanya? Kode pinjam itu kan primary, jadi kita centang. Gitu. Oh iya, di sini juga ternyata dia orang tuh mandatory, jadi kita okein. Nah, yang di bagian buku ini juga ada yang lupa, jadi judul buku itu juga mandatory. Gitu. Nah, setelah jadi begini, kita lanjut lagi ngisi atribut jenis buku. Nah, jenis buku, jadi di sini tuh ada ID jenis buku. Jenis buku. Nama jenis buku. Tipe datanya integer, dan varchar, variabel karakter. Oh iya, isi dulu kalau varchar tuh isi panjangnya berapa, lengthnya. Nah, setelah ini kita lihat lagi mana yang mandatory, mana yang primary. Gitu, kita centang-centang, kita klik OK. Nah, jadi di sini atributnya itu udah jadi. Kita tinggal hubungin semua atribut ini menggunakan relasinya gitu. Nah, relasinya kita bisa pilih di sebelah kanan, di sebelah kanan itu Pak ada relationship, kita klik aja, kita hubung-hubungkan mereka ini saling berhubung. Terus ini buku sama transaksi peminjaman, ada buku sama jenis. Oh, ini salah nih. Gimana cara delete-nya, Bunda? Kita edit, delete. Nah, buku sama jenis buku itu kan berhubungan. Nah, kita relationship-in lagi, kita hubungin jenis buku, catatan transaksi peminjaman, buku sama jenis buku, transaksi pinjam, transaksi buku sama transaksi peminjaman sama catatan pegawai. Nah, setelah kayak gini, apa nih? Nah, setelah kayak gini, kita bisa ngasih nama nih, apa buat masing-masing relationship-nya itu namanya. Biar mudah gitu kan. Ini dari buku ke jenis buku, itu kita ganti relationship-nya, kita klik aja jadi jenis buku. Terus di cardinalities-nya, kita lihat nih, dia itu many to one to one, atau many to many. Jadi kan dia itu apa namanya, buku ke jenis buku itu kan many to one. Kemudian role-nya ini buku ke jenis buku itu kan dia mandatory. Makanya kita okein, tada, udah jadi. Nah, jadi dia tadinya kalau garis ini dia itu jadi induknya gitu. Kemudian hubungan dari buku ke transaksi peminjaman, kita kasih nama transaksi pinjam.
Nah, kemudian kita lihat nih di cardinalities-nya apa hubungannya. Dia kan hubungannya itu one to many, ya, one to many, kemudian dia itu dependent sama mandatory juga. Seperti ini. Yang artinya itu kan jadi induknya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang terakhir, relasi yang terakhir itu ini pegawai catat peminjam. Pegawai. Nah, cardinalities-nya kita isi juga itu many to one dari transaksi peminjaman ke pegawai. Kemudian dia ini juga ini dependent sama mandatory, jadi kita okein saja. Nah, setelah ini kan ini udah jadi semua nih. Apa namanya? CDM-nya. Nah, biar kita itu mau buat apa namanya? Mau buat domain. Jadi kita pilih untuk membuat domain. Salah. Kita klik. Salah. Kita klik di sini. Di sini, Ding. Sini. New. Kemudian kita pilih domain. Nah, di sini kan domainnya itu yang paling banyak itu kan varchar ya. Variable karakter. Jadi kita pakai aja varchar 100. Kita pilih nih apa tipe datanya. Dan panjangnya tuh 100. Oke. Kemudian kita okein. Selanjutnya kita lagi nih mau buat domain lagi. Kita klik ini, kemudian kita klik new, kita klik yang domain. Kan di sini ada lagi nih integer. Kita buat lagi domain integer. Kemudian kita pilih tipe datanya integer. Oke. Selanjutnya udah nih, karena ini aja yang banyak, kita klik lagi di bagian atribut. Nah, di bagian atribut ini kita kan bisa lihat di bagian sini domainnya. Kita dapat lihat karena tadi varchar integer ini kan kita udah buat, nah domainnya itu namanya integer, kita ganti aja integer. Kemudian ini varchar, kita ganti varchar 1. Sebenarnya harusnya sih buat domain dulu biar lebih mudah nanti apa namanya masukin tipe datanya gitu loh. Nah, kita oke. Kan jadi lebih pendek nih. Kemudian yang ini juga kita lakukan hal yang sama di bagian atributnya, di bagian domainnya. Kita pilih ini tadi integer, varchar, variabel karakter jadi varchar. Oke, lagi. Pilih lagi sesuai datanya. Nih, jadi ini adalah konseptual apa sih? Jadi ini tuh konseptual data model yang udah saya buat sesuai dengan praktikum percobaan kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya menampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.